Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Summa amma ba'du fa inna asdaqal hadiits kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, barakallahu fikum. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala terkhusus pada kesempatan kali ini kita diberi kesempatan sebuah modal yang berharga, yaitu fursah sa'idah, kesempatan yang cukup membahagiakan kita, yaitu dengan dibukanya hati untuk menyiapkan amal saleh dalam rangka menghadapi hari akhir. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyati maniyatahu. Siapa yang ingin selamat menghadap Allah, selamat di hari akhir, maka hendaklah dia mendatangi apa yang menjadi cita-citanya, yaitu keselamatannya. Ma'asyiral muslimin, sehingga orang yang cerdas, kata beliau dalam hadis Abi Ya'la Saddad ibni Aus yang dikeluarkan oleh Imam Tirmidzi, al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Kata Nabi SAW dalam hadis Saddad ibni Aus, Abi Ya'la, orang yang hazim, orang yang kuat cara berfikirnya, orang yang cerdas cara berfikirnya adalah man dana nafsahu, orang yang mau mengoreksi amalan yang lalu, wa amila lima ba'dal maut, dan beramal untuk persiapan hari akhir. Tetapi wal ajiz man atba'a nafsahu hawaha, orang yang lemah cara berfikirnya itu ialah orang yang nafsunya mengikuti hawanya, jiwanya yang diikuti hawa nafsunya, wa tamanna 'ala Allah, dan hanya berangan-angan kepada Allah Azza wa Jalla. Ayuhan nas, maka tentu kita ingin dikatakan orang yang kayyis, orang yang cerdas, bukan orang yang ajiz, orang yang lemah cara berfikirnya. Oleh karena itu, orang yang cerdas tentunya memahami bahwa amalan yang paling utama setelah dia mengislamkan dirinya kepada Allah dan menjalankan prinsip-prinsip Islamnya ialah talabul ilmi, mencari ilmu yang Allah fardukan atas dirinya. Karena dengan ilmu inilah kita akan terjaga dari sekian macam banyak fitnah. Baik itu fitnah yang namanya syubhat, dan ini kita hadapi dengan ilmu. Adapun fitnah syahwat
kita hadapi dengan amal soleh. Banyak fitnah syahwat di depan mata, namun kita bisa selamat ketika kita menjalankan nasihat beliau, badiru bil a'mal salihah. Bersegera beramal soleh, fitanan kaqati'il lailil muzlim, sebelum datangnya fitnah yang datangnya seperti potongan gelapnya malam. Ayuhan nas, termasuk upaya kita menyiapkan amal di hari akhir ialah menyiapkan modal yang Allah telah siapkan tadi berupa waktu, dengan kita isi dengan amal soleh, thalabul ilmi. Semoga modal ini yang akan ditanya oleh Allah sesuai dengan apa yang dikehendaki olehnya. Baik. Kita sedang membahas kitab Masailul Jahiliyah dan kita masuk al-mas'alah sadisata ba'dal mi'ah, 106. Ya. Poin yang ke-106 yaitu kata muallif al-i'radu amma jaa'a 'anillahi. Setelah kita bahas akhlak jahiliyah sebelumnya, itu mengkufuri kitab, mengkufuri rasul, termasuk mengkufuri kitab-kitab Allah yang terakhir, maka kita masuk yang ke-106, al-i'radu amma jaa'a 'anillahi, berpaling dari apa yang datang dari sisi Allah, berpaling dari apa yang telah datang dari Allah Azza wa Jalla. Iya. Ini diantara akhlak jahiliyah, al-i'rad, berpaling. Berpaling dengan perkara yang Allah Ta'ala telah datangkan kepada kita. Ya. Apa yang dimaksud al-i'rad? Diterangkan oleh Ibnu Qayyim dalam kitabnya Madarijus Salikin. Jilid yang pertama. Makna al-i'rad, berpaling, kata Ibnu Qayyim, bi ayya'rida bi sam'ihi wa qalbihi 'anir rasul. Yang dimaksud berpaling dari agama Allah ialah seorang berpaling dengan pendengarannya, wa qalbihi, dan hatinya, 'anir rasul, terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berpaling dengan pendengarannya dengan tidak mau mendengar. Berpaling dengan hatinya, tidak mau membenarkan terhadap apa yang datang dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kata Ibnu Qayyim, berpaling dengan pendengaran dan hatinya, la yusaddiquhu wa la yukadzibuh. Termasuk makna berpaling yang selanjutnya, la yusaddiquhu wa la yukadzibuh. Tidak membenarkan dan tidak mendustakan. Ya. Wala yuwalihi wala yu'adihi. Tidak memberikan wala, cinta, dan tidak pula memusuhi. Wala yazgha ila ma jaa'a bihi albattah, kata Ibnu Qayyim, dan tidak memperhatikan, tidak perhatian apa yang datang dari Rasul, tidak perhatian sama sekali, tidak menoleh sama sekali dari apa yang datang dari Rasul. Itu yang diterangkan oleh Ibnu Qayyim dalam kitabnya Madarijus Salikin. Saya ulangi supaya jelas maknanya yang dimaksud berpaling. Kata Ibnu Qayyim, berpaling dengan pendengarannya dan hatinya dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, tidak membenarkan, tidak mendustakan, tidak mencintai, tidak memusuhi, dan tidak perhatian sama sekali dari apa yang datang dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itulah
yang dimaksud al-i'rab menurut Ibnu Qayyim. Sehingga Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab memasukkan di antara akhlak jahiliyah ialah ini al-i'rab, berpaling dengan apa yang Allah telah datangkan dari Rasul. Baik bentuknya tadi kata Ibnu Qayyim dengan pendengarannya, dengan tidak mau mengkaji, mempelajari, ya, atau dengan hatinya, kalaupun dia mendengar tidak mau membenarkannya, berpaling. Ya. Ayuhan nas, itu termasuk di antara pembatal Islam. Ini bahaya al-i'rad. Dan Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab memasukkan pembatal Islam yang ke-10. Ya. Ini bahaya berpaling. Kata Syekhul Islam dalam kitabnya Nawaqidul Islam, termasuk pembatal Islam ialah al-i'radu an dinillahi ta'ala la yata'allamuhu wa la ya'malu bih. Ini diterangkan dalam kitab yang lain oleh Ibnu Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab. Yang dimaksud berpaling, ya, dirinci oleh beliau dalam kitab yang lain, yang dimaksud berpaling ialah la yata'allamuhu, tidak mau mempelajari. Ya. Kalau yang namanya mempelajari berarti dengan pendengaran, penglihatan, dan hati. Bukan hanya pendengaran saja. Karena belajar bisa dengan mata. Maka kalau belajar jangan ngantuk. Kalau sudah ngantuk, tertutup. Apanya? Yang tertutup apanya? Matanya. Iya, kalau ngantuk ya matanya tertutup. Bukan hanya matanya saja. Apanya? Pikirannya. Makanya kalau sudah ngantuk bisa ngimpi. Ngimpi, lagi tidur, ngimpi macam-macam. Ya. Maka belajar harus perhatian dengan penglihatan. Kita kembali kepada pelajaran. Kok sudah ada yang ngantuk, udah jam 2 lewat. Dah, siang. Jadi kembali kepada pelajaran, yang dimaksud berpaling menurut Syekhul Islam sendiri dalam Nawaqidul Islam, pembatal Islam, tidak mempelajari. Wala ya'malu bihi, dan tidak mau mengamalkannya. Berarti apa yang diterangkan oleh Ibnu Qayyim dirinci oleh Syekhul Islam. Berpaling maksudnya tidak mau belajar. Ya. Al-i'rab, berpaling, melengos, begitu. Quran di hadapannya, dia berbalik punggung. Punggungnya yang suruh melihat Quran, wajahnya ke belakang. Itu namanya i'rab. Ya. Dan ini kata Syekhul Islam termasuk pembatal Islam. Perhatikan. Kalau begitu, al-i'rad, berpaling, itu ada 2 macam. Diterangkan oleh para ulama yang lain. Yang pertama, al-i'radu tamun, berpaling secara sempurna. An dinillah, dari agama Allah. Berpaling secara sempurna dari agama Allah. Ini yang diterangkan oleh Ibnu Qayyim tadi. Telinganya tidak mau dengar. Kalaupun mendengar, hatinya tidak mau mendengarkan. Ya, tadi kata Ibnu Qayyim, dia juga tidak menoleh, tidak membenarkan, tidak mendustakan, tidak mencintai, tidak memusuhi. Sama sekali tidak peduli dari agama ini. Ya. Ini orang kafir.
tidak mendengarkan, tidak ada rasa wala, ada cinta, tidak ada permusuhan, tidak ada perhatian sama sekali. Ini perbuatan orang kufur. Ya? Berarti kalau orang muslim lawannya. Kalau mereka berpaling dengan tidak mendengar, kita mendengar. Kalau hatinya tidak menerima, kita seorang muslim menerima. Kan begitu. Kalau orang kafir mereka tidak memiliki rasa cinta, tidak ada rasa permusuhan, tidak membenarkan, tidak mendustakan, kita sebaliknya. Harus ada rasa cinta dan ada rasa benci. Mencintai apa yang dicintai oleh Allah, membenci apa yang dibenci oleh Allah dan Rasul-Nya. Itu orang muslim. Kalau tidak ada rasa cinta terhadap Allah dan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana dia dikatakan membenarkan? Sudah menjadi konsekuensi orang yang mereka itu ngaku beriman harus memiliki rasa cinta. Semakin tinggi imannya, semakin tinggi cintanya. Tetapi orang ini tidak ada rasa cinta. Iya. Ayo anak, kembali kepada pelajaran. I'rad itu ada dua macam. Terangkan oleh para ulama. Yang pertama tadi i'radun tamun, berpaling secara sempurna dari agama Allah. Dan ini membatalkan Islam. Yang kedua, i'radun ghairu tamin, berpaling dengan tidak sempurna. Iya. Contohnya apa? Berpaling dengan tidak secara sempurna, tidak menyeluruh. Kaman yu'ridu an fi'li ba'dil wajibat. Seperti berpaling melakukan hal yang wajib. Atau berpaling dengan dia melakukan sebagian yang haram. Ya, ini juga berpaling. Walaupun tidak secara menyeluruh. Kalau berpaling yang pertama, itu yang membatalkan Islam. Ya. Kalau berpaling yang kedua, misalkan karena malas, ini maka tidak sampai keluar dari Islam. Sebagaimana diterangkan oleh ulama yang lain. Ya. Ma'asyiral muslimin, rahimani wa rahimakumullah. Sebagaimana diterangkan oleh Syekh Shalih Fauzan, hafizahullah. Diterangkan oleh Syekh Shalih Fauzan di dalam kitab beliau Syarah Nawaqidul Islam, al-i'radu idza kana an ta'allum usuluddin wal aqidah wa hadha naqidun min nawaqidil Islam. Berpaling kalau itu mempelajari pokok-pokok agama, akidah, maka inilah yang membatalkan Islam. Berarti yang pertama tadi yang batal Islamnya secara menyeluruh. Amma idza kana al-i'rad an ta'allumi tafasil ad-din wa tafasil al-ahkam bisababil kasal atau adami tafarruq lidzalik fa huwa ma'siyatun. Ya. Adapun kalau berpaling dari mempelajari perincian-perincian hukum agama, wajib, sunnah, mustahab, begitu. Dengan sebab malas, ya, diajak ngaji bab fikih malas, diajak mengaji suatu hukum tertentu malas, berpaling. Maka kalau dia lakukan seperti itu, fahuwa maksiatun, itu bentuknya maksiat saja. Wala yu'addu naqidun an nawaqidil Islam, tidak sampai batal keislamannya. Berarti yang batal yang pertama, berpaling secara menyeluruh terhadap pokok-pokok akidah Islam, pokok-pokok yang harus dipegang oleh seorang muslim. Adapun yang kedua, ketika dia berpaling karena malas tidak mau belajar, maka ini bentuknya maksiat.
Maka jangan meremehkan maksiat. Orang tidak ngaji, belajar Islam itu dosa. Kan begitu? Belum kok dosa, iya. Kata Syekh Shalih Fauzan, itu maksiat. Iya, maksiat kepada Allah. Walaupun kadang kita santai. Ya? Kalau diajak lomba mancing, daftar pertama. Ya? Tapi kalau didaftar, ayo siapa yang ikut rombongan? Daurah taklim. Lah, saya tidak daftar, tidak berangkat. Oke? Menuntut ilmu. Kitab-kitab para ulama ahlu sunnah yang akan membimbing kita kepada pokok-pokok Islam yang benar itu perkara yang wajib. Ya walaupun mungkin kemaksiatan itu tidak langsung ditegur oleh Allah saat itu. Kadang yang namanya maksiat itu ada yang langsung turun tegurannya. Ingat itu. Ada juga kemaksiatan yang kadang menimbulkan akibat jelek tapi ditunda oleh Allah. Ya. Mungkin beberapa waktu kemudian muncul pada diri dia penyakit. Majlis ilmu ayuhanas adalah majlis barokah. Kenapa dikatakan majlis barokah? Karena majlis turunnya para malaikat. Bahkan malaikat barakallahu fikum ketika mencari majlis ilmu, mendengar ada di situ ilmu, memanggil malaikat yang lain, halumma, mari kemari. Kalian akan dapatkan apa yang kalian cari. Ayuhan nas. Itu yang dimaksud berpaling yang bisa membatalkan Islam, dan itu juga pembagian yang kedua yang tidak sampai membatalkan Islam. Sehingga al-i'rad amma ja'a bihi Rasul ini termasuk perilaku jahiliyah yang banyak dilakukan oleh orang-orang ahlul kitab. Mereka berpaling untuk mempelajari dalil-dalil baik syar'iyah ataupun kauniyah. Sehingga bentuk berpaling dari mempelajari ilmu tentang apa yang datang dari Allah itu ada dua macam. Yang pertama, berpaling untuk mempelajari dalil-dalil secara kauniyah. Kauniyah itu tanda-tanda yang menunjukkan kebenaran Allah yang bisa dilihat dengan mata. Itu dalil. Bukti bahwa kebenaran Allah itu tidak bisa dibantah. Benar adanya hukumnya. Allah Ta'ala banyak menyebutkan dalam Al-Quran dalil-dalil kauniyah. Ya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan wafil ayat wafil ardi ayatun lil muqinin. Surat Az-Zariyat ayat ke-20. Wafil ardi ayatun lil muqinin. Di muka bumi ini terdapat ayat-ayat tentang adanya Allah lil muqinin, bagi orang yang yakin. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Dan pada diri-diri kalian juga ada tanda-tanda bukti tentang Allah. Apakah kalian tidak melihat? Kalau ingin lihat kebesaran Allah, lihat bagaimana Allah menciptakan diri kita, adanya mata, adanya telinga, adanya tangan. Mata bisa mengeluarkan air, tapi jari tidak bisa mengeluarkan air. Ya, luar biasa ciptaan Allah. Hati sedih, mata menangis. Kaki juga punya mata, namanya mata kaki. Tapi kenapa tidak bisa menangis? Ya, Masya Allah.
Semua yang ada pada diri kita bukti kebenaran adanya Allah. Kenapa kita tidak mau membuka mata? Yang kedua, dalil syar'iyah. Tidak mau mempelajari tentang keberadaan Allah dari sisi dalil syar'iyah. Mempelajari dalil syar'iyah berarti Al-Quran dan As-Sunnah. Iya. Dua ayat ini, dua ilmu ini adalah dalil petunjuk tentang apa yang datang dari Allah itu benar adanya. Ayuhan nas, dari sifat orang jahiliyah, mereka berpaling dari apa yang datang dari Allah, dan di antara ayat-ayat yang menunjukkan itu sangat banyak. Yang pertama, di dalam surat Al-An'am ayat keempat, bagaimana orang-orang jahiliyah musyrikin mereka berpaling dari Nabi SAW ketika nabinya membawakan bukti-bukti kebenaran Allah. Surat Al-An'am ayat keempat. Wa ma ta'tihim min ayatin min ayati rabbihim illa kanu anha mu'ridin. Wa ma ta'tihim, dan tidaklah datang kepada orang-orang jahiliyah min ayatin min ayati rabbihim, satu ayat, satu bukti di antara bukti-bukti tentang benarnya Rabb mereka Allah. Illa kanu anha mu'ridin, kecuali mereka dari ayat-ayat itu mu'ridin, berpaling. Diterangkan oleh Imam Ibnu Jarir dalam tafsirnya tentang ayat ini. Wa ma ya'til kuffaru alladziina yusyrikuuna bi rabbihim ghairih min hujjatin wa alamatin dalatin ala wahdaniyatihi wa sidqi nubuwwati nabiyhi Muhammadan sallallahu alaihi wasallam illa a'radu anha. Ayat ini, kata Imam Ibnu Jarir, menunjukkan makna mu'ridin. Apa itu mu'ridin? Artinya tidaklah datang kepada orang kafir. Maksudnya orang-orang musyrik jahiliyah saat itu satu bukti tanda tentang adanya Allah dan benarnya Rasulullah SAW illa a'radu anha, kecuali berpaling. Ya. Wasaddu an qabuliha, mereka menghalang-halangi diri mereka untuk menerima. Wal iqraru bima syahidat ala haqiqati, dan tidak mau mengakui dengan persaksian yang mereka lihat. Lihat, kalau zaman jahiliyah, Abu Jahal, Abu Lahab, ya, itu jangan dikira tidak ngerti bahasa Arab, sehingga sulit memahami bimbingan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wong mereka sendiri ahli bahasa Arab, kok bisa ya berpaling? Apa mungkin kurang nalar ya? Kalau dikatakan kurang nalar, lawang nabinya berbahasa Arab, Abu Lahab, Abu Jahal ya juga ahli bahasa Arab. Kecuali kalau nabinya orang Arab, kita sebagai orang Jawa tidak mungkin langsung memahami itu bahasa Arab. Tapi begitulah, belum tentu orang yang ahli itu langsung menerima. Banyak sarjana-sarjana dari orang kafir ahli meneliti hadis, sampai bikin kamus hadis. Anda ingin mencari hadis apa coba? Anda dah hafal hadisnya, riwayatnya siapa, dikeluarkan oleh siapa, dalam halaman berapa. Cuma hafal lafadznya. Apa yang kita hafal? Ka'ma yuribuk.
Da'ma yuribuk. Tinggal cari huruf dal, ain, buka. Ketemu nanti da'ma yuribuk. Oh, ketemu di sini huruf dal. Hadis riwayat siapa? Dikeluarkan oleh siapa? Dalam kitab apa? Halaman berapa? Ada. Siapa yang menyusun? Orang Muslim? Bukan. Seorang kafir. Ya, insyaallah. Tapi kenapa dia tidak menerima hadis-hadis Nabi? Padahal bisa bikin kamus hadis. Masya Allah. Yang menjadi sebab di sini ialah tadi dia sudah berpaling. Al-i'rad, berpaling pendengaran dan hatinya. Sehingga ini tertutup untuk mendengarkan, menerima kebenaran. Ayuhana. Ini disebutkan tentang orang jahiliyah. Walaupun mereka tahu dakwahnya Nabi itu dakwah yang benar, tapi belum tentu mereka hatinya terbuka, pendengarannya menerima kebenaran tersebut. Maka kita bersyukur kepada Allah sebagai seorang Muslim, yang tentunya kita harus berusaha bersikap secara jujur. Apa yang datang dari Nabi, ikuti, terima. Jangan ditolak. Jangan menentang. Ya. Apalagi membantah. Ataupun ragu. Ya. Karena ragu membuat orang itu tidak tenang. Makanya Nabi mengatakan, da'ma yuribuk ila ma la yuribuk. Tinggalkan yang meragukanmu. Meninggalkan sesuatu yang ragu itu bukan hanya masalah makanan, minuman, ya, termasuk mengambil ilmu. Ini orang kok meragukan? Bukan meragukan orang apa jin, itu orang begitu. Yang meragukan kita bukan orang ini, orang apa bukan sih? Ya orang mau ngomong kayak kita. Tapi kita meragukan pada sisi tertentu. Apa misalnya? Akidahnya. Atau mungkin sisi manhajnya. Apa sikap seorang Muslim ketika dia ragu terhadap sesuatu? Kata Nabi, da'ma yuribuk ila ma la yuribuk. Tinggalkan yang meragukan menuju perkara yang tidak meragukan. Fa innal haqqa tuma'ninatun. Yang namanya kebenaran itu bikin tenang. Iya. Kalau itu benar, kita tenang, tidak gelisah. Ada seorang bertanya, saya kok ragu sama dai ini. Bukan apa? Lihat ini Ustaz. Dia itu seperti ini. Kenapa ragu? Iya, karena dia melakukan satu seperti ini, ikhtilaf. Dia ngajar di sebuah tempat yang ikhtilaf, apalagi tidak jelas kedudukannya tempat tersebut. Saya kok jadi ragu ya? Kata kunci Nabi satu, da'ma yuribuk. Kalau memang Anda ragu, tinggalkan. Sudah selesai. Karena yang namanya kebenaran itu, keraguan itu akan bikin bimbang. Bikin ribah. Ragu. Ya bagaimana kalau kita mengambil dari orang yang ragu dan diragukan, maka kita pun jadi ragu. Begitu. Ini benar apa tidak saya? Loh. Kalau itu benar, kenapa mesti ragu? Iya. Kan begitu. Kalau itu memang hak, al-haqqu ahaqqu ayyutaba. Dalam Al-Quran surat Al-An'am, yang namanya al-haq itu lebih pantas diikuti siapapun yang membawa. Punya gelar tidak punya gelar, punya pamor tidak punya pamor. Kalau yang dibawa hak, ahak, ayyutaba, lebih berhak diikuti. Iya. Oleh karena itu, ayuhan nas, saya ingatkan kepada kita semuanya untuk berusaha menerima dengan jujur,
setiap ajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan berusaha untuk berhati-hati dari mengambil ilmu dari orang yang kita sendiri ragu. Dia salafi atau setengah salafi? Tidak ada istilah setengah salafi. Salafi itu adalah jalannya Nabi yang murni. Sehingga kalau dia menyimpang dari manhaj salaf, ya itu bukan salafi namanya. Jika para ulama kadang mentahzir seorang pembawa hadis hanya semata-mata melakukan satu perkara bid'ah. Bayangkan yang dibawakan hadis Nabi. Ketika muncul satu bid'ah, ulama tidak diam, diingatkan. Ada seorang perawi nama Ya'qub. Dia itu meyakini Quran, lafaz Al-Quran itu makhluk. Ya, itu ketika muncul bid'ah Mu'tazilah. Al-Quran makhluk atau ghairu makhluk. Maka Ya'qub, ulama ahli hadis, ya orang banyak mengambil ilmu darinya. Ketika dia meyakini lafzi bil Quran makhluk, lafaz yang aku ucapkan dari Quran itu makhluk. Apa sikap ulama yang lain? Apakah diam? Bicara. Hati-hati dari Ya'qub ini. Dia tersusupi akidah Mu'tazilah. Menurut, loh, apa enggak lihat ilmunya? Keilmuannya dia kan luar biasa. Enak. Ilmunya ketika dia sudah memiliki satu cabang bid'ah, itu membahayakan. Iya. Maka oleh karena itu ayuhan nas, marilah kita supaya selalu menghadap kepada syariat ini dengan sepenuh hati. Menghadap kepada Allah, menerima bimbingan yang datang dari Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan sepenuh hati. Ya. Jangan seperti orang jahiliyah dulu, sudah melihat tanda-tandanya masih berpaling. Yang kedua, disebutkan dalam Al-Quran sifat orang jahiliyah berpaling dari apa yang datang dari Allah, yaitu kisahnya kaum Saba. Kaum Saba. Kalau tadi kaum jahiliyah, umatnya Nabi waktu itu sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan dalam surat Saba ayat ke-15. Laqad kana li saba'in fi maskanihim ayah jannatani an yaminin wa shimal kulu min rizqi rabbikum washkuru lah baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur. Sungguh pada kaum Saba, negeri Saba itu memiliki tempat-tempat. Di tempat-tempat mereka itu memiliki tanda-tanda kebesaran Allah. Jannatani an yamin washimal. Kebun-kebun di sebelah kanan dan sebelah kiri. Kanan kiri adanya adalah kebun yang indah. Iya. Kulu min rizqi rabbikum washkurulah, makan minum kalian dari rezeki Allah, bersyukur kepada Allah. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Sebuah negeri yang baik, yang Allah memberikan ampunan. Tapi lihat, fa'arabu fa'arsalna alaihim sailal arim. Tapi mereka a'rabu, berpaling, tidak bersyukur, tidak menerima pemberian Allah, berpaling dari bersyukur. Maka kami kirimkan kepada mereka sailal arim, banjir yang deras. Wa badzalnahum bi jannatayhim jannataini dawatai aklin khamsin wa aslin wa syai'in min sidrin qalil. Kami ganti dua kebun tadi, ya. Kami ganti dua kebun yang ada pada mereka itu dengan makanan-makanan yang pahit. Ya, makanannya kecil, pahit, ya. Dan sesuatu yang sedikit dari buah sidr, ya.
buahnya kecil. Ya. Dzalika jazainahum bima kafaru. Itulah balasan bagi orang yang kufur kepada Allah. Wa hal nujazi illal kafur. Tidaklah kami membalas kecuali memang orang yang kufur, berpaling dari Allah. Ayuhan nas, kaum Saba, kaum yang sangat dimuliakan oleh Allah sebelumnya dengan diberikan sekian banyak nikmat, namun ketika mereka berpaling dari Rasulnya, dari peringatan Allah Ta'ala, negeri yang subur makmur, ya, negeri yang damai, diganti oleh Allah menjadi sebuah negeri yang sangat mengerikan. Iya, buah-buahan yang tadinya sekian banyak bisa dipetik oleh mereka berganti menjadi buah yang mereka bisa makan, tapi jumlahnya sedikit dan itu pun rasanya pahit. Ayuhana, ini contoh berpalingnya orang jahiliyah dulu dari Rasul mereka, sehingga menjadi sebab Allah Ta'ala mengganti nikmat dengan sesuatu yang menyakitkan mereka. Ayuhanas, lihat pula bagaimana Allah menceritakan ahlul kitab Yahudi dan Nasara. Di dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 23. Ya. Orang ahlul kitab berarti Yahudi dan Nasara. Kalau tadi orang jahiliyah termasuk kaum Saba, maka lihat pula nasib yang menimpa orang-orang ahlul kitab. Dalam surat Ali Imran ayat 23 Allah bercerita, Alam tara ilal ladzina utu nasiban minal kitab yud'auna ila kitabillah. Tidaklah engkau melihat wahai Muhammad kepada orang yang diberikan atas mereka bagian berupa kitab Taurat dan Injil. Jadi Yahudi dan Nasara. Yud'auna ila kitabillahi liyahkuma bainahum. Mereka diajak, ayo kembali kepada kitabullah agar dijadikan hukum di tengah mereka. Tsumma yatawalla fariqum minhum wa hum mu'ridun. Kemudian sebagian besar mereka itu berpaling. Berpaling dan mu'ridun, mereka menolak. Ali Imran ayat 23. Jadi ahlul kitab dikatakan kufur. Ini ketika mereka didatangi oleh Rasul Nabi terakhir, ternyata mereka setelah mengetahui kebenaran Rasul tersebut, mereka berpaling. Iya. Kenapa berpaling? Apa karena tidak tahu? Mereka baca kitab, dalam kitab Taurat disebutkan sifat-sifat Nabi. Dalam kitab Injil disebutkan tanda-tanda kenabian terakhir Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa mereka tidak baca? Baca. Tapi itu tadi kesombongan. Biasanya orang yang seperti itu memiliki jiwa sombong. Memang sombong itu menghalangi kebaikan. Kata ulama, ilmu itu tidak akan diperoleh bagi orang yang memiliki dua sifat. Mustahyin wa mustakbirin. Yang pertama orang yang malu. Malu. Mau ngaji, malu. Kira-kira dapat ilmu? Ya. Mungkin pertama ngaji dengerin di radio dulu. Kan begitu. Mau hadir, malu. Insya Allah hadir di majlis ilmu itu akan banyak mendapatkan banyak ilmu. Faidah, barokah, doa para malaikat. Walaupun mendengarkan radio, mendengarkan kaset juga dapat ilmu. Tapi dengan hadir akan muncul sifat berani. Idharul haq, menampakkan kebenaran. Kan begitu. Dan Ibnu Qayyim
Di dalam kitabnya Madarijus Salikin menyebutkan ada 9 poin supaya seorang itu bisa mendapatkan kecintaan Allah. Di antara 9 poin itu yang saya ingatkan ialah mukhalatatu bis-shalihin. Campur gabung dengan orang-orang yang soleh, ya, yang dikenal ibadahnya, ya, itu akan muncul rasa cinta. Makanya kalau orang itu ingin dapat ilmu, hilangkan rasa malu dari mempelajari ilmu, ya, malu. Yang kedua, la yunalul ilmu tidak akan diperoleh an mustahyin wa mustakbirin, sombong. Yahudi sombong. Saya ini sudah punya gelar. Apa gelarnya? Ahlul Kitab. Ya. Gelar untuk menolak kebenaran. Ya. Gelar kok malah untuk menolak kebenaran, bukan gelar untuk menerima kebenaran. Mundur. Saya orang-orang yang mereka bergelar ketika diterangkan dalil tidak langsung menerima. Saya ini bergelar dan menerangkan siapa ini di talibul ilm biasa. Unduru, takabur, sombong. Salah satu tokoh hizbi di negeri ini, presidennya, itu seorang doktor akidah. Tesisnya masalah perdukunan di Indonesia. Muridnya Syekh Abdul Muhsin Abbad. Kurang apa? Tapi kenapa gelar tadi tidak bisa memberikan barokah pada dirinya? Yaitu tadilah. Sekali lagi berpalingnya hati ini dari ilmu akan menjadikan rusaknya amal kita. Maka kita harus membuang 2 sifat, malu dan sombong, supaya dapat ilmu. Kembali kepada ayat, ternyata Allah terangkan dalam ayat yang lain, ahlul kitab kenapa mereka berpaling? Ternyata sebabnya ialah sombong. Afakullama ja'akum rasulun bima la tahwa anfusukum mustakbartum fafariqan kazzabtum wa fariqan taqtulun. Apakah kata Allah, setiap datang kepada kalian, hei Yahudi, ahli kitab, orang jahiliyah ini, afakullama ja'akum rasulun, apakah setiap kali datang seorang rasul, bima la tahwa anfusukum mustakbartum, karena tidak cocok dengan hawa nafsu kalian sombong. Perhatikan, apakah tidak cocok dengan nafsu kalian, lalu rasul itu kalian tolak? Fafariqan kazzabtum, sebagian rasul didustakan dakwahnya. Wa fariqan taqtulun, lebih kecil lagi, sebagian rasul dibunuh. Iya. Jadi Yahudi ini haus darah, terkhusus darahnya para rasul. Nah kalau rasul saja mereka bunuh, apalagi orang yang di bawah mereka. Itu Yahudi. Maka kita harus jangan tertipu dengan slogan-slogan Yahudi. Anti merokok, ternyata mereka paling nomor 1 jago merokok. Iya. Slogan apa anti ini, anti itu, ternyata dia sendiri yang kadang terdepan. Lihat. Iya. Ini salah satu contoh. Ya. Mereka kadang bikin slogan HAM, hak azazi manusia, kita harus bela, ternyata mereka sendiri yang terdepan melanggar hak azazi manusia. Yahudi. Maka ingat, seorang muslim tidak boleh berpaling karena sombong seperti yang dilakukan oleh Yahudi. Mereka membunuh Rasul
Nabi, ternyata mereka sendiri karena sebab sombong, tidak mau mendengar, tidak mau mengikuti. Ayuhanas, itu diantara yang Allah Ta'ala terangkan dalam ayat-ayatnya, sikap orang jahiliyah yang mereka itu berpaling dari Islam. Sekarang kalau kita lihat kita umat Islam, ya. Di dalam Al-Quran diterangkan kufurnya orang yang berpaling dari agama Allah. Satu di antaranya surat Toha ayat 124. Ini akibat berpaling. Akibat berpaling itu menimbulkan yang pertama kekufuran. Disebutkan dalam Al-Quran. Surat Toha ayat 124. وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى. Siapa saja yang berpaling dari peringatanku. Apa yang dimaksud berpaling, kata Ibnu Katsir, menyelisihi perintahku. Wa ma anzaltuhu ala rasuli, dan apa yang aku turunkan kepada rasulku, yakni sunnah. Berpaling dari Al-Quran dan berpaling dari rasulnya. Itu makna berpaling. An dzikri. Fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Baginya kehidupan yang sempit. Kata Ibnu Katsir, di dunia. Ya. Di dunia hidupnya sempit. Artinya apa kata Ibnu Katsir? Salatu ma'ninatun, tidak ada rasa tenang. Tidak ada rasa tenang. Hidupnya gelisah. Kenapa gelisah? Karena dia berpaling dari peringatan Allah dan Rasul. Semakin sukses dunianya, bukan tambah tenang, tambah gelisah. Kenapa? Karena dia berawal dari menyelisih sunnah Nabi. Ingat itu. Tidak ada ketenangan. Wala insiraha li sadri, tidak ada kelapangan dada, dadanya sumpek terus. Lihat orang beramal soleh, menghidupkan sunnah, sumpek. Jangan-jangan Anda berpaling dari sunnah. Bal bayaqa sadrahu kharaja lidhalalihi, bahkan dadanya sempit karena dia keluar dari jalan yang lurus. Wa in tana'ama zahiruhu, kata Ibnu Katsir, sekalipun dunianya itu nampak diberi oleh Allah kenikmatan yang banyak, wala bisa masya'a, dia bisa berpakaian sesukanya, model pakaian apa saja ada, tapi hidupnya sebenarnya sempit. Ya. Wa kala masya'a, sekalipun bisa makan apa yang dia kehendaki. Wa sakana haitsu sya'a, bisa tinggal di tempat yang dia kehendaki. Fa inna qalbahu ma lam yukhlis ilal yaqin, tapi hatinya tidak sampai kepada keyakinan. Wal huda, dan tidak mendapatkan petunjuk. Fa huwa fi qalaqin wa hiratin wa syakkin, dia dalam keadaan gontang sebenarnya. Ya, itulah orang yang berpaling, hidupnya semakin gontang. Ya, naudzubillah min dzalik. Apalagi kalau orang sudah berpaling tidak ngaji. Ya, dari ilmu. Bertemu dengan orang yang berilmu takut. Berkumpul dengan orang berilmu takut. Ya. Atau malu. Na'udzubillah. Ini kalau sudah tanda-tanda jeleknya orang tersebut. Maka kita harus bersyukur. Kita diberi oleh Allah kemampuan menjadi seorang muslim yang mau belajar. Ya. Semoga semakin hati ini menghadap, bukan berpaling dari apa yang datang dari Allah dan Rasulnya. Adapun di antara ayat yang kedua, akibat jelek orang berpaling, tadi di dunia dibikin hidupnya oleh Allah apa? Sempit, walaupun dunianya makmur, rumahnya besar, iya. Kendaraannya juga bagus, tapi hidupnya sempit. Yang kedua, berpaling dari
peringatan Allah itu akan menjadikan sebab dia mendapatkan dosa. Lihat dalilnya surat Thaha ayat 99. Wa qad atainaka min ladunna dzikra man a'rada anhu fa innahu yahmilu yaumal qiyamati wisra. Sungguh kami telah datangkan kepadamu dari sisi kami peringatan. Man a'rada anhu, siapa yang berpaling dari peringatan itu, fa innahu yahmilu yaumal qiyamati wisra, dia akan menanggung. Apa yang ditanggung? Dosanya pada hari kiamat. Berpaling dari peringatan Allah itu berarti akan berakibat menanggung dosa. Menanggung dosa. Ayat 99 surat Thaha. Ibnu Katsir rahimahullah berkata, man a'rada, siapa yang berpaling dalam ayat ini, ai kadziba bihi, mendustakannya. Wa a'rada an ityanihi amran wa talaban, dia berpaling untuk menjalankan perintah. Wabtagha al-huda an min ghairihi, dan mencari petunjuk dari selain petunjuknya Allah. Mendustakan apa yang datang dari Allah, berpaling tidak menjalankan perintah Allah. Yang ketiga, mencari petunjuk selain petunjuknya Allah. Itu makna berpaling dalam ayat ini. Nah, orang yang seperti itu sifat-sifatnya mendustakan, tidak mau menjalankan, mencari petunjuk selain petunjuknya Allah, maka fa innallaha yudilluhu, Allah menyesatkan orang ini. Kenapa dia disesatkan oleh Allah? Karena milih jalan yang sesat. Sehingga kata Allah, man a'rada anhu fa innahu yahmilu yaumal qiyamati wisra, dia menanggung dosanya. Isman, dosanya. Ya, jadi akibat berpaling, di samping itu menjadikan hidup sempit di dunia ayuhan nas, ternyata dalam surat Thaha ini menjadikan orang tersebut menanggung dosa. Di dalam surat Al-Jin ayat ke-17, wa may yu'rid an dzikri rabbih yaslukhu 'adzaban qa'ada. Jadi tegas lagi. Siapa saja yang berpaling dari peringatan Rabb-nya, yaslukhu 'adzaban qa'ada, dia akan menempuh azab. Ya. Surat Al-Jin. Sehingga al-i'rad ini merupakan sifat orang jahiliyah dan sifat ahlul bid'ah. Sifatnya ahlul bid'ah dari kaum muslimin. Ahlul bid'ah itu paling suka menolak hadis. Idza ra'aita rajulan yarudul hadis fa'lam annahu sahibu hawa. Kata Imam Al-Barbahari, kalau Anda lihat ada orang menolak hadis, pengikut hawa nafsu. Ya. Harus sudah menolak satu hadis saja yang sahih, sahibu hawa. Dan itu alamah ahlul bidah. Makanya Umar bin Khattab mengingatkan, iyakum wa a'da'us sunnah. Hati-hati kalian dari musuh-musuh Islam itu. Kenapa itu? Fa innahum iyakum wa ashabur ra'yi, jauhi pengekor-pengekor pendapat hawa nafsu, akal. Wa innahum a'da'us sunnah, mereka itu musuh-musuh Islam. Au ayathumul ahaditsu ayaqfaduha. Mereka itu orang yang berpendapat hanya dengan akalnya, sulit menghafal hadis. Karena tidak belajar
ngapalin hadis arba'in tidak rampung-rampung. Ya? Akhirnya ngomong dengan akalnya sendiri. Fadallu wa adallu. Sesat dan menyesatkan. Itulah nasihat Umar bin Khattab agar kita selalu berhati-hati dari orang yang berpaling dari hadis-hadis Nabi, termasuk perilaku jahiliyah yang ada di tengah ahlul bidah. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.